Sepertinya sudah agak lumayan penambahannya. Sekarang kita sudah ada 238 dan Pak Warek insya Allah sudah hadir. Kita bisa langsung mulai saja pertemuan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. dan Bapak Ibu PJ, hadirin sekalian, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, terkhusus ada Pak Wakil Rektor bidang pendidikan dan kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melangsungkan kegiatan pembekalan bagi peserta pada program PPDKM atau perluasan pembelajaran digital melalui mikro kredensial uh, dengan atau melalui kredensial mikro. Dan hari ini kita akan mulai walaupun secara akademik ya perkuliahan mungkin di antara teman-teman ada yang sudah mulai di Unsil sudah mulai dari pekan yang lalu, kemudian di UPI sudah akan mulai di eh, hari ini begitu. Kawan-kawan dari Unma juga sudah mulai dan untuk IP mungkin baru akan mulai nanti di pertengahan bulan Februari. Namun terlepas dari itu, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul untuk memulai terkait dengan teknis pelaksanaan program PPDKM dengan Coursera yang diketuai oleh UPI dan juga melibatkan Universitas Siliwangi, Universitas Majalengka, dan Institut Pendidikan Indonesia Garut. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada kaitan yang lebih teknis, kami mengundang secara langsung nih untuk menyampaikan arahannya penanggung jawab program kita dari UPI, yaitu Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Profesor Dedi Sukyadi MA. Kepada beliau, mohon arahannya dan waktu dipersilahkan. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. hormati Pak Direktur STI, Pak Kadip di STI. Yang saya hormati para penanggung jawab baik di UPI maupun di IP maupun di UNMA, kemudian juga UNSIL. Juga para mahasiswa yang saya banggakan. Yang pertama, saya ucapkan selamat Anda telah bergabung di model pembelajaran abad ini. Jadi, kita perlu mengetahui bahwa the future of work, pekerjaan ke depan, itu berbeda dengan pekerjaan sekarang. Berkat perkembangan teknologi informasi, kemudian IT, ya kita mengenal yang namanya industri 4.0, kemudian society 5.0, kemudian juga yang terakhir kita dikejutkan oleh kemunculan tandingan dari ChatGPT yaitu DeepSeek yang dibuat oleh seorang pengusaha Cina namanya Wen Weifang itu. Itu yang kemampuannya diklaim lebih canggih daripada ChatGPT. Nah, dengan model sekarang ini, maka kita tidak bisa lagi mengandalkan pembelajaran masa lampau. Jadi, kalau dulu peran dosen itu adalah memberi ilmu, memberi informasi, kemudian mahasiswa mencerna. Nah, kalau sekarang semua informasi itu hampir ada di tangan kita masing-masing. Yang penting ada HP, ada koneksi internet, ada kuota, maka informasi ada di kita. Apapun yang tidak kita ketahui, semakin hari semakin bisa dijawab sempurna dari smartphone kita. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki yang pertama adalah kemampuan menganalisis dan mengolah informasi. Kemudian kita harus mampu memilih informasi mana yang berguna, yang mana yang tidak berguna, mana yang bisa digunakan untuk mendukung aktivitas kita.
Itu keterampilan yang saat ini lebih dipentingkan daripada sekedar mencari atau menerima informasi. Nah, selain itu, Bapak Ibu, saat ini sumber belajar itu hampir bisa dikatakan tidak terbatas. Kalau dulu kita hanya terbatas untuk belajar di perpustakaan dengan model perpustakaan lama, sekarang ini kita bisa belajar di perpustakaan online. Perpustakaan online kita itu ada yang berbentuk jurnal online, ada berbentuk buku online, ada file yang bersebaran di PDF file yang bisa diunduh secara gratis. Kemudian ada knowledge yang ada di Google Scholar, ada yang di Scopus, ada yang di Web of Science, kemudian ada yang di SJR dan lain sebagainya. Itu semua perangkat-perangkat untuk menyimpan knowledge yang diciptakan oleh manusia. Kemudian kita juga sekarang ini eh, tidak hanya mengandalkan, tidak hanya bisa mengandalkan aktivitas yang ada di dalam kelas yang diberikan oleh dosen, tapi kita juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena biasanya yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen di kelas itu sudah jauh ketinggalan dari perkembangan nyata yang ada di dunia yang sesungguhnya, di dunia industri. Nah, misalnya terkait dengan AI itu mungkin belum banyak buku-buku yang membahas tentang AI. Ada yang kita kenal namanya deep learning, ada yang kenal namanya machine learning, ada yang namanya apa namanya IVAS gitu ya, intellectual virtual agent. Nah, itu namanya IVAS. Itu eh, berdekatan istilah itu dengan robot. Kalau robot itu fisik, kalau IVAS itu software. Nah, kalau itu semua ditunggu datangnya dari dosen di kelas, tentu akan ketinggalan. Nah, oleh karena itu kita perlu memperluas horizon kita bahwa belajar bisa dilakukan di internet, bisa dilakukan di YouTube, bisa dilakukan di Telegram, bisa dilakukan di Twitter, bisa dilakukan di Facebook, bisa dilakukan dengan membaca koran, bisa dilakukan dengan menonton TikTok. Nah, tetapi belajar juga sebetulnya bisa diperluas dengan mengikuti dan mempelajari materi-materi yang ada di MOOC. MOOC itu kita punya namanya wajar.id, UPI. Kemudian kita juga punya AIS Institute yang dikelola oleh UT yang bekerja sama dengan provider di seluruh dunia. Kemudian kita juga punya yang kita kenal ada Coursera, ada Udemy, dan lain sebagainya. Nah, semua kalau kita berselancar di Coursera saja, kita bisa menemukan sumber belajar yang gratis. Misalnya yang disediakan oleh IBM. Kemudian ada juga sumber-sumber lain yang di situ memperkenalkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Ada yang gratis, tetapi kebanyakan berbayar. Universitas-universitas yang besar, misalnya Stanford, Harvard, kemudian London School of Economy, Macquarie University di Australia, mereka menyediakan modul-modul sederhana untuk keterampilan-keterampilan yang sederhana yang kita kenal dengan keterampilan micro kredensial. Nah, keterampilan micro kredensial ini kalau kita ikuti, kita akan bisa menempuhnya sesuai dengan kecepatan kita. Bahannya untuk 6 minggu bisa kita pelajari dalam waktu 3 minggu, dalam waktu 8 minggu, tergantung ketersediaan waktu dan kecepatan kita menangkap materi. Nah, itu nanti setelah selesai kegiatan, kita dianggap cakap atau tidak dengan perolehan sertifikat. Nah, sertifikat-sertifikat ini tentu menjadi portofolio kita sebagai orang yang membutuhkan pekerjaan atau akan menciptakan pekerjaan. Jadi untuk sekarang ini tidak cukup ketika kita lulus hanya punya ijazah, kemudian transkrip, tapi kita juga perlu surat keterangan pendamping ijazah.
Nah, surat keterangan pendamping ijazah ini tentu akan bermakna kalau diisi dengan sejumlah pelatihan-pelatihan yang pernah kita ikuti, kemudian sertifikat-sertifikat kompetensi yang kita punyai. Nah, berdasarkan pemikiran itu, maka Pak Menteri yang sebelumnya, Pak Nadiem, meluncurkan sebuah program yang diperuntukkan bagi para mahasiswa untuk mengambil courses atau mengambil mata kuliah atau mata pelajaran yang ada di Coursera. Jadi silahkan pilih, Anda sudah ditentukan, sudah dipastikan akan mendapatkan voucher atau kesempatan itu. Kemudian silahkan pilih mata kuliahnya. Nah, kemudian mata kuliah itu harus ditempuh, kemudian diselesaikan. Nah, nanti mata kuliah itu bisa dikonversi dengan SKS atau dengan mata kuliah yang Anda ambil di semester sekarang ini. Hari ini kita di UPI hari kedua perkuliahan. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama menunggunya dan Anda bisa belajar dengan kecepatan sendiri. Tetapi karena ini kesempatannya hanya per semester, maka Anda diharapkan menyelesaikannya dalam waktu 1 semester. Nah, kemudian pilih apa namanya courses atau modul yang betul-betul sesuai atau relevan dengan cita-cita karir masa depan Anda, kemudian atau yang sesuai dengan prodi-prodi yang Anda saat ini sedang ikuti. Nah, nanti dari situ Anda akan mendapatkan SKS dari Bapak Ibu dosen dan kemudian SKS-nya itu bisa dalam bentuk konversi kalau belum memungkinkan, tapi kalau bisa ditulis langsung mata kuliahnya tidak ada masalah. Nah, mohon ini diperhatikan dari sisi sistem, kemudian dari sisi mahasiswa, mohon juga dipastikan Anda mengontrak mata kuliah yang relevan, kemudian harus ada dari prodi itu keputusan kalau course ini dikonversi dengan mata kuliah mana, berapa SKS. Nah, itu penting. Dan yang penting lagi bahwa Anda harus mengikuti ini dengan selesai, dengan tuntas, karena program ini dibiayai oleh uang dari pembayar pajak. Jadi ke seluruh program ini menghabiskan uang ya sekitar 630 atau 650 juta untuk semuanya. Jadi mohon ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh ada yang gagal, karena ini amat menentukan keberhasilan kita berkarir di masa yang akan datang. Saya sudah mengetes ribuan mahasiswa terkait dengan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh UPI, dan ketika mereka lulus, saya mendapatkan feedback bahwa mereka memperoleh manfaat yang luar biasa dari sertifikat kompetensi yang kita organisasikan pelaksanaannya. Jadi, insya Allah ini akan bermanfaat dan Anda akan memiliki pengalaman belajar yang berbeda dibanding dengan mahasiswa lain dan ini merupakan bentuk pembelajaran di abad 21 sekarang ini. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Warek atas arahannya. Ini eh, bahwa tadi yang disampaikan kita akan merasakan begitu ya, salah satu eh, cara, salah satu pola baru dalam melaksanakan pembelajaran yang diduga ya, yang kita duga bahwa ini merupakan bagian dari pola yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, sebelum dan teman-teman sekalian, sebelum kita berlanjut ke yang lebih teknis, mohon izinkan saya untuk bisa menyampaikan beberapa hal, satu dan beberapa hal terkait dengan program kita. Mungkin sedikit mengulas dari yang pernah kita sampaikan di program sosialisasi
Sehingga teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti sosialisasi mungkin akan memperoleh informasi redundant, yang apa namanya pengulangan begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga sekaligus merefresh apa-apa yang sebetulnya konteks kegiatan yang akan kita lakukan. Baik, uh, saya izin untuk menyampaikan dari dua device yang berbeda. Oke, nah sudah tampil. Baik, uh, yang pertama adalah tentang studi independen PPDKM dengan Coursera. Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian merefresh kembali bahwa program ini adalah amanah dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang memilih 7 PTNBH berstatus PTNBH untuk melaksanakan program PPDKM. Di antara 7 perguruan tinggi tersebut, salah satunya adalah UPI. Kemudian PTNBH kita sudah melakukan kesepakatan dengan Belmawa terkait dengan kegiatan ini. Dan secara administrasi sehingga akhirnya kita bisa memperoleh sejumlah akun yang diperuntukkan untuk mahasiswa mengakses Coursera secara leluasa. Uh, kita juga sudah membuat program. Nah, program-program ini yang buat adalah para admin kampus atau kami menyebutnya PJ dan PIC. Dan arahan dari Belmawa bahwa teman-teman mahasiswa yang mengikuti program ini akan memperoleh 20 SKS dari kegiatan PPDKM. Nah, UPI kebetulan memperoleh 415 akun, jadi tidak banyak. Namun yang digunakan oleh UPI sendiri tidak 100%, tapi UPI hanya diperkenankan untuk menggunakan 60%. Nah, 40% sisanya harus diberikan kepada mitra. Dan atas dasar pertimbangan satu dan lain hal, akhirnya dipilih mitra yang dilibatkan adalah Unsil, Unma, dan IPI. Sehingga teman-teman yang berasal dari UPI, ini programnya tidak eksklusif, tidak hanya UPI saja. Barangkali punya kawan di Unma, Unsil, atau IPI Garut, bisa saja ada yang juga sama-sama mengikuti kegiatan hari ini. Di kolom komentar tadi saya sudah minta ya di awal untuk teman-teman mahasiswa terutama merename namanya supaya mudah untuk ditemukan oleh PJ atau PIC-nya. Barangkali PJ PIC dan teman-teman juga ingin tahu siapa saja nih dari kampus atau dari fakultas yang mengikuti kegiatan pembekalan di siang hari ini. Baik, selanjutnya apa itu program PPDKM? Secara singkat bahwa program PPDKM ini pembelajaran akademik yang dilakukan melalui konversi mata kuliah melalui akses ke kredensial mikro oleh mahasiswa. Nah, kebetulan kredensial mikronya providernya untuk kita kali ini adalah Coursera. Sehingga gampangnya mahasiswa kemudian akses ke Coursera gitu. Nah, nanti kredensial mikro yang diakses oleh mahasiswa, oleh teman-teman mahasiswa dikonversi menjadi nilai. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ada yang bertanya, kita tuh nanti ngapain sih Pak? Nah, kita tuh ngapain nanti sih Bu? Nah, bahwa yang akan dilakukan oleh teman-teman adalah mengakses pembelajaran kredensial mikro di yang tadi oleh Pak Warek disebut platform, jenis platformnya adalah Massive Open Online Courses atau MOOC. MOOCs ya, atau singkatannya tuh MOOCs. Nah, merek MOOCs-nya adalah Coursera. Jadi teman-teman nanti akses, ada kursusnya, ada banyak sekali yang sudah disusunkan sesuai dengan program studi teman-teman masing-masing. Jadi insya Allah relevan, mudah-mudahan relevan dengan semua bidang program studi teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak relevan. Hanya biasanya belajar dengan dosen di kampus, mengakses video pembelajaran atau PPT yang disampaikan oleh dosen di kampus. Kali ini teman-teman akan diminta untuk mengakses bahan ajar, kursus-kursus yang disusun oleh
pengajar-pengajar, karena belum tentu dosen, ada juga praktisi begitu, dari luar negeri, ada dari banyak institusi. Nah, kenapa program ini sangat layak kita coba? Karena ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, kita akan berhadapan tadi dengan materi-materi yang sebetulnya world class. World class ini dalam hal apa? Bahwa ya providernya bukan hanya UPI. UPI dirilis terbaru EduRank kita ada peringkat ke-12 di Indonesia. Jadi keren juga kampus kita. Ada di apa namanya, ya rentang yang cukup tinggi di tingkat nasional. Tapi untuk di tingkat dunia, ya kita harus akui bahwa kita masih ada di level yang belum belum cukup ternama di level dunia. Sehingga ketika kita akses Coursera, kita punya peluang untuk memperoleh bahan-bahan ajar, mengakses para pengajar yang tingkatannya udah world class dari Nestle, mungkin dari Google, dari pengajar resminya Microsoft, dari berbagai macam institusi, mungkin ada yang dari UNESCO, mungkin untuk yang sosial nanti ada juga dari World Bank begitu, ada nanti yang dari teknik, mungkin ada yang dari Triple E begitu. Banyak eh, peluang untuk kita bisa menemukan sumber-sumber primer dari bidang keilmuan kita. Nah, ini keuntungan keuntungan yang menurut saya, jika saya jadi mahasiswa lagi, tidak akan berpikir dua kali. Karena dosen-dosen di kampus kita bisa akses setiap saat, bahkan tidak pada saat perkuliahan kita bisa akses. Tapi dosen-dosen atau para pengajar yang ada di kampus, berasal dari kampus-kampus dari luar negeri ini, nah ini kita nggak bisa setiap saat. Beberapa bulan yang lalu Pak Wakil Rektor, Pak Prof. Didi, pernah mencoba satu kursus dari Coursera harganya 750. Bayangkan, satu kursus harganya 750.000. Dan itu pun susah payah kita selesaikan karena keterbatasan waktu. Nah, teman-teman sekarang punya akses untuk mengakses secara leluasa dan programnya pun sudah dipilihkan oleh para PIC, para PJ begitu di masing-masing fakultas atau kampus. Jadi itu keunggulan tersendiri sehingga saya merasa begitu ya, saya mempercayakan urutannya, saya mempercayakan pilihan course-nya itu memang betul-betul yang sudah terseleksi dan relevan sesuai dengan bidang di fakultas atau di program studi masing-masing. Baik, berikutnya keuntungan lainnya apa? Ya belajarnya fleksibel. Saya duga ini harapannya teman-teman. Ada yang mungkin sebagian di antara teman-teman adalah termasuk mahasiswa yang nokturnal gitu. Kalau siang nongkrong di kantin gitu, di kafe, kalau malam baru belajar. Atau biasanya siang, pagi atau siang rame-rame mabar, nah malam bagian belajar nokturnal. Sehingga belajarnya boleh, belajar kapan saja. Dan belajarnya nggak harus di kelas. Belajarnya mau tadi sambil di kafe, sambil di Indomaret begitu ya, di Point Coffee, mau di Sore, mau di Tomoro, mau di apa namanya, sekopi begitu sambil jualan, boleh, nggak masalah. Sambil nunggu lapak begitu, tidak masalah. Di mana saja, tempatnya kapan saja bisa diakses. Eh, Selama tadi yang dimohonkan oleh Pak Warek dalam rentang satu semester ini. Kenapa kok katanya kapan saja tapi dibatasi semester? Ya karena untuk urusan administrasi teman-teman kan ingin dikonversi jadi nilai. Kecuali kalau teman-teman tidak ingin dikonversi jadi nilai, ya mangga. Kita punya akses ke semua pembelajaran itu sampai bulan November. Nah, yang terakhir ya konversi mata kuliah ini yang kemudian 20 SKS. Jadi nanti teman-teman akan dikonversi aktivitasnya menjadi 20 SKS. Apakah bebannya setara? Tentu akan berbeda-beda, tergantung dari bagaimana penilaian yang dilakukan oleh masing-masing PIC program dari teman-teman. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok harus dengan Coursera? Tadi Pak Warek menyampaikan ada beberapa provider. UPI punya Wajar ID. Kemdikbud bekerja sama dengan UT membentuk namanya ICE Institute. ICE Institute itu adalah Indonesia Cyber
Education University, Institute ya, ICE Institute, Indonesia Cyber Education Institute. Jadi ini semacam yang apa namanya perkumpulan lah, perkumpulan kampus-kampus kemudian dinaunginya di UT. Tapi kenapa Coursera? Selain Coursera ada banyak, ada Udemy, ada FutureLearn, ada EDX, ada banyak banget, ada LinkedIn Learning begitu dan berbagai provider yang lainnya. Tapi kenapa Coursera? Karena memang Coursera ini salah satu yang sudah jadi pionir dan sudah berkembang juga sangat bagus. Learnernya sudah lebih dari 155 juta user begitu. Kemudian institusi yang bekerja sama sudah lebih dari 7.000. Yang kreatornya sudah berasal dari 300 lebih education partner baik university maupun dari industri. Dan tidak sembarangan institusi bisa masuk ke kontribusi di Coursera karena Coursera selain bisa apply mereka juga harus approve begitu dan mereka juga invitation ada ke kampus-kampus di Indonesia juga mereka mengundang untuk terlibat aktif di platformnya hanya memang belum banyak di kampus Indonesia yang provide di Coursera jadi ini salah satu keunggulannya selain juga dari sisi topik banyak sekali. Kursus yang tentang AI saja sudah lebih dari 200, padahal AI ini baru populer sekitar 3 tahun terakhir. Tapi kursus di sana sudah lebih dari 200. Untuk bisnis ada 2.600 lebih terkait relate dengan bisnis. Computer science ada 2.100 lebih. Data science ada 1.400 lebih. Health, social science, art humanities, IT itu banyak. Total teman-teman yang bisa akses oleh teman-teman mahasiswa yang mengikuti program ini ada lebih dari 12.000 kursus. Berbagai topik, berbagai bahasa. Teman-teman kalau mau nyoba ngambil kursus yang bahasa Rusia juga boleh. Eh, Sebagian ada fitur translasinya, ada yang bisa ditranslate ke Inggris, bahkan ada juga yang bisa ditranslate ke Indonesia. Tapi yang paling banyak translasinya tentu ke bahasa Inggris. Adakah yang tidak ada translasinya? Ada. Beberapa bahasa seperti Rusia, Cina itu ada yang tidak ada translasinya. Maka teman-teman harap selektif ya nanti ketika memilih course yang bebas terutama bagian course yang bebas. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ada dua jenis course yang wajib teman-teman ikuti. Pertama, ada yang disebut course program wajib. Nah, course program wajib ini sudah dibuatkan oleh kami, tim admin pusat, tim pusat UPI ya, yang mencakup UPI, UNMA, UNSIL, dan IPI. Itu ada dua yang teman-teman wajib ambil semuanya. Terlepas dari prodi apapun, ini MKU-nya lah, mata kuliah umumnya itu ada kewirausahaan atau entrepreneurship dan juga artificial intelligence. Nah, ini uh, sudah disusunkan kurikulumnya sedemikian rupa yang kami yakin ini unik nih. Ini unik. Jadi mudah-mudahan teman-teman mungkin sebagian ada yang sudah paham konsepnya, konteksnya, karena di dua course ini tidak hanya teori, tapi juga ada project, ada beberapa project. Kalau saya tidak salah masing-masing ada dua project, kalau saya tidak salah. Jadi dari entrepreneurship nanti ada dua mini project, dari artificial intelligence juga ada dua project. Oke, ini nanti teman-teman semua wajib. Kemudian ada yang course program khusus, yang ini sifatnya nanti disesuaikan dengan asal teman-teman, yang dari VIP dan berdasarkan program studinya masing-masing. Jadi nanti ada program yang teman-teman akan ambil sesuai dengan mata kuliah dan program studi dan mata kuliah yang dikontrak itu harusnya berbeda-beda. Walaupun dari satu fakultas yang sama, tapi program studinya beda, harusnya beda. Tapi kalau kebijakan fakultasnya disamakan, ya itu menjadi kebijakan fakultas. Nah, kalau teman-teman sudah menyelesaikan dua program ini, teman-teman bebas akses course yang lain. Nanti akan disediakan untuk semua course yang tadi saya bilang 12.000 lebih. Course itu boleh. Walaupun misalkan teman-teman dari program studi apa namanya ekonomi mau belajar tentang robotik, silahkan
mau belajar tentang tadi yang disebut oleh Pak Warek, ada istilahnya machine learning, ada deep learning, itu boleh. Walaupun itu di luar bidangnya teman-teman, silahkan. Boleh teman-teman kaji di bagian course yang bebas. Tapi tolong selesaikan dulu course program wajib dan course program khususnya. Kenapa yang wajib dan yang khusus itu harus diselesaikan? Karena ini yang 20 SKS. Jadi kalau yang bebas itu nanti teman-teman bisa jadi SKPI begitu ya. Jadi surat keterangan pendamping ijazah untuk yang course bebas. Tentu yang wajib dan yang khusus juga sebetulnya ada sertifikat yang bisa juga dipakai di apa namanya? Dipakai di SKPI. Tapi selain jadi SKPI, kalau yang wajib dan yang khusus itu akan jadi SKS juga. Jadi akan jadi kredit juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini pola course yang wajib nanti akan jadi mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship dan artificial intelligence. Teman-teman kan sudah kontrak ya untuk yang di UPI, mata kuliah yang disediakan. Kalau misalkan nanti ada yang belum kontrak, khususnya yang di UPI nanti bisa tunggu masa PRS. Yang pilihan ini ada 14 SKS sesuai dengan pilihan yang disarankan oleh prodi masing-masing. Baik. Nah, tahapan belajar pada eh, ini saya keluarkan semua dulu ya. Ini teman-teman kita sebetulnya sudah pada bagian yang agak-agak terakhir nih. Sudah ada pada bagian yang ini. Jadi teman-teman harapannya sudah dapat akun sekarang. Karena seharusnya PIC dan PJ sudah menyelesaikan programnya masing-masing. Oke? Dan yang terakhir nanti ya teman-teman mulai belajar. Nah, bagaimana belajarnya? Oke, mohon maaf nih, teman-teman ada yang terlewat sepertinya. Ya ini malah ke hide. Bagaimana tahapan belajarnya? Yang pertama, teman-teman, mohon teman-teman menerima invitasi untuk berpartisipasi pada platform Coursera melalui email yang didaftarkan. Nanti Pak Yana mungkin punya catatan ya. Setelah saya selesai, nanti Pak Yana akan memperlihatkan beberapa bagian yang terkait dengan eh, berapa banyak mahasiswa yang sudah terdaftar menerima invitasi. Jadi teman-teman kan kemarin-kemarin diminta untuk melaporkan email ya. Nah, emailnya itu harus di-invite oleh PIC-nya untuk bisa mengakses program yang sudah dirancang. Dan kalau sudah diundang tapi teman-teman nggak datang, ya berarti nggak bisa ikut masuk gitu. Kemudian yang kedua, nah teman-teman pelajari PCC-nya atau PCC itu program course collection atau pathway yang disajikan itu sesuai dengan program studinya atau bukan. Teman-teman cek dulu, jangan sampai teman-teman dalam tanda kutip nyasar gitu. Bahwa ini bukan petnya saya. Pastikan itu ke PIC atau ke PJ di fakultas masing-masing. PIC dan PJ itu ya harus diketahui. Saya sudah sarankan PIC dan PJ untuk membuat grup WA secara khusus dengan teman-teman supaya intens. Nah, tanyakannya di grup bisa. Kalau kalau tanyakan di grup, menanyakannya di grup boleh. Saya masuknya ke program yang mana atau ke PCC yang mana atau ke pathway yang mana. Kemudian teman-teman kalau sudah sesuai eh, ikuti pathway yang sudah dipilih begitu ya, yang diambil. Ah, catatannya pada saat teman-teman mengikuti pathway itu, harapannya teman-teman menyimak seluruh objek pembelajaran. Objek pembelajaran itu atau bahasa Inggrisnya learning object, yaitu bisa jadi bahan ajar, bisa jadi aktivitasnya, bisa jadi evaluasinya, semuanya harus diikuti. Kenapa? Supaya teman-teman dapatnya komprehensif. Pak, bahasanya bahasa Inggris, saya banyak yang nggak ngerti. Kesempatan yang bagus kalau begitu untuk teman-teman meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Terutama untuk teman-teman UPI itu kan nanti di akhir masa perkuliahan harus tes bahasa Inggris. Nah ini praktis yang sangat bagus nih, latihan yang sangat bagus untuk meningkatkan reading skill atau listening skill. Jadi bagus.
harus diselesaikan. Jangan ada yang di skip. Karena kalau yang di skip nanti teman-teman sendiri yang rugi. Sayang, punya kesempatan untuk mengakses banyak bahan ajar dari kelas dunia pula. Karena nanti setelah program ini habis, teman-teman bisa akses sertifikatnya, tapi bahan ajarnya nggak bisa lagi diakses. Jadi kalau nanti setelah November, nih ya, kalau sudah masuk November nih, nanti teman-teman kan ada historinya tuh masuk ke Coursera, ada historinya bahwa pernah dapat sertifikat ABC. Bisa dilihat sertifikatnya, tapi teman-teman nggak bisa akses lagi bahan ajarnya. Jadi manfaatkan waktu se yang cuma punya sampai akhir tahun ini untuk diakses, jangan ada yang di skip. Oke? Okay? Nah, kemudian jika ada yang tidak ngerti, boleh didiskusikan dengan rekan sesama yang ngambil atau bahkan dengan rekan yang tidak ngambil juga boleh. Ini apa maksudnya? Saya nggak ngerti. Diskusikan. Itu akan jauh lebih bagus. Dan yang terakhir ya dicatat. Seperti halnya teman-teman melakukan perkuliahan. Jadi jangan sampai teman-teman cuma dengar aja, kayak dengar podcast, mau efisien misalkan sambil di jalan naik motor terus didengerin, tapi lupa nggak dicatat. Nah sayang juga, nanti hilang. Teman-teman dengar tapi eh, tidak terekam dengan baik. Selanjutnya Pak, nah sertifikatnya didokumentasikan. Karena nanti teman-teman ya, nanti nih kalau teman-teman misalkan ketika proses konversi dan diminta, walaupun kami nanti dari tim PIC, PJ akan mendapatkan laporan terkait dengan progres teman-teman, jadi jangan disangka nih teman-teman mahasiswa, udahlah nanti aja di sistem SKS, apa namanya, di SKS kan, sistem kebut sekejap lah begitu, sistem kebut seminggu, karena nggak mungkin kalau semalam. Sistem kebut seminggu, misalkan seminggu terakhir sebelum waktu input nilai diakses, eh, pasti akan kerepotan teman-teman. Kita ada reportnya, ada report performance-nya, bahwa siapa yang sudah akses, berapa banyak atau berapa lama diaksesnya, itu kita bisa lihat. Sehingga teman-teman, sertifikat yang diperoleh itu didokumentasikan untuk barangkali nanti sebagai bukti teman-teman bahwa ini loh Pak, saya sudah selesai mengakses program wajib maupun program khusus. Itu. Jadi didokumentasikan di teman-teman. Istilah umumnya mah di backup lah gitu, dikumpulkan. Nah, selama proses ini teman-teman harapannya adalah selama satu semester, selama pelaksanaan ini teman-teman komunikasi dengan PIC dan PJ dari unit masing-masing. Apapun itu dikomunikasikan jika ada kendala atau ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan. Dan teman-teman ekstensif. Jangan cuma menyimak apa yang ada dari program yang diberikan. Teman-teman bisa diperluas. Ada sedikit saja keinginan teman-teman untuk memperluas pengetahuan atau praktik yang diperoleh dari kegiatan kita di PPDKM ini, selama masih ada waktu sampai bulan November tuh. Itu teman-teman ekstensif. Misalkan tadi di AI yang nanti diberikan itu, misalkan hanya eh, hal-hal yang sifatnya mendasar. Terus teman-teman kepikiran, gimana ya kalau saya perdalam? Nah, itu langsung dicari course mana yang bisa membantu saya memperdalam kemampuan saya tentang AI. Misalkan di AI yang dikasih itu nggak ada tentang prompting. Nah, teman-teman cari itu tentang prompting. Misalkan di course entrepreneurship itu ada tentang menyiapkan kompetensi diri, bagaimana public speaking untuk presentasi. Loh, entrepreneurship kok ada public speaking? Ada. Kita kan mau mau apa namanya? Mau pitching. Suatu saat pengen pitching. Kita bikin suatu produk, kemudian pitching. Pitching itu ya mempresentasikan produk kita atau layanan kita, service kita kepada mereka yang kira-kira akan membutuhkan, baik itu sebagai user maupun sebagai investor. Nah, itu di apa namanya? di dilatih. Nah, teman-teman tertarik tuh untuk meningkatkan kemampuan yang spesifik course tentang public speaking, misalkan oral communication. Oral communication itu kan public speaking, ya public speaking lah begitu ya. Diperdalam lagi, misalkan tentang intonasinya kah, tentang ekspresinya kah,
tentang bagaimana tips-tips memikat hati calon investor, itu silakan ekstensif, diperluas. Nah, sehingga teman-teman ini yang menjadi harapan kami, teman-teman mahasiswa bisa bisa lakukan. Nah, hal lainnya yang ingin juga saya sampaikan adalah bahwa terkait ini mudah-mudahan Bapak Ibu PJ, nah ini informasinya untuk Bapak Ibu PJ nih, tapi karena saya kebetulan mengawali begitu ya, saya ingin juga menyampaikan. Nah, ini rekapitulasi sampai hari Senin yang lalu ya, hari Senin kemarin. Nah, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu PJ dan PIC ini kemarin ini Cibiru masih siap nambah ya. Posisinya Cibiru masih siap nambah. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ini informasi untuk PJ, PIC dan juga untuk teman-teman mahasiswa. Kami ini karena kuota UPI sudah melebihi kapasitasnya, UPI hanya diperkenankan memanfaatkan lisensi sebanyak 249. Tapi di data kami mahasiswa UPI itu ada yang eh, sudah di datanya itu sampai 262. Nah, kami melaporkan nih ke pusat, ke Belmawa, bagaimana nih Pak? Kami ada over subscribe ya sebanyak 13 orang. Saran nih yang diminta bahwa 13 ini harus ada yang dikurangi Pak Ridwan katanya. Jadi yang 13 ini tetap harus ada yang dikurangi. Nah, maka kami sementara ini berijtihad bahwa dari mana kita akan memperoleh 13 ini, kami akan mengambil 13 ini dari yang pertama adalah dari kelompok mahasiswa yang programnya tidak segera final. Yang kedua, kalaupun programnya sudah final, ternyata ada mahasiswanya yang tidak aktif dalam tanda kutip, maka itu juga akan kita eliminasi. Nah, kita akan coba selama sepekan ini, Bapak Ibu, untuk melihat perkembangannya. Karena di teman-teman Unsil berarti pekan ini adalah sudah pekan kedua ya. Dan di pekan depan atau ya dua pekan lagi IP sudah mulai pembelajarannya. Nah, khusus untuk IP sebetulnya kami harap 53 yang ikut itu mulus semuanya 100%, tidak ada yang mundur. Karena kalau dari IP, Unma, dan Unsil, ini yang ada juga sebetulnya kami tawarkan dalam sepekan ini kalau mau nambah orang, mahasiswa yang mau ikut terlibat, itu masih sangat terbuka. Masih ada 36, ya, ada 49, punten. Ini 49 termasuk yang 13 ya. Jadi realnya yang available akun mahasiswa ada 36. Jadi 36 ini khusus untuk non UPI. Jadi Unsil, Unma, IP boleh silahkan nambah, jangan berkurang. Karena kalau tidak, sayang banget yang 36 ini nanti akan diminta lagi oleh Belmawa untuk diberikan ke kampus yang lain. Ya di antara yang 7 tadi gitu ya, di antara yang 6 lainnya berarti kan UPI yang satu dari 7. Jadi nanti kita akan kembalikan ke Belmawa. Termasuk yang dikembalikan ini yang minus 13 ini. Karena sesuai perjanjian UPI hanya boleh 60%, yaitu 249. Nah, jadi mohon maaf nih untuk Cibiru yang sudah menyatakan kesiapannya untuk nambah, bahkan sampai belasan mahasiswa, ini mohon maaf belum bisa difasilitasi. Kecuali ternyata nanti dari posisi 262 ini ternyata yang melorotnya banyak, mungkin nanti saya hubungi kembali. Kenapa saya deadline-nya di pekan ini? Supaya di satu pekan ke depan saya bisa menyiapkan. Kenapa? Karena implikasinya dengan kontrak kuliah, terutama untuk teman-teman UPI. Karena kalau yang tidak ikut PPDKM, pasti harus PRS, harus melakukan perubahan rencana studi. Khususnya pada mata kuliah literasi AI dan entrepreneurship. Itu nggak ada perkuliahannya, karena dua mata kuliah itu nggak ada perkuliahan. Jadi itu adalah dua mata kuliah khas yang akan mengkonversi aktivitas kita di program ini. Sehingga yang mundur dalam tanda kutip itu harus PRS.
Dan kita pastikan tuh, kalau lihat dari sini, instruksi sementara dari Belmawa seperti itu, maka dipastikan setidaknya akan ada 13 orang yang akan kita cut off dari 262. Jadi teman-teman UPI mohon maaf dengan berat hati dan ini juga ke PJ dan ke PIC, Bapak Ibu di PJ dan PIC, kami sepertinya harus mengeliminir 13 dan kami akan coba pantau selama sepekan ke depan sampai hari Jumat ya. Mudah-mudahan pekan depan kami bisa umumkan mana-mana yang akan mundur. Nah, secara terkhusus bila ada yang mundur dari UPI berkurang misalkan ya, apakah ikut ke P3K atau ada aktivitas lain, itu juga selama sepekan ini kita tunggu. Setelah itu mohon maaf sekali kita sarankan untuk tidak melakukan PRS dan bisa menyelesaikan program ini hingga selesai. Nah baik, ini untuk informasinya. Selanjutnya saya mengundang Pak Yana untuk menyampaikan terkait dengan teknis nih. Teknis bagaimana teman-teman mahasiswa eh, mengakses course di Coursera. Saya persilahkan kepada Pak Yana. Nanti kalau ada tanya jawab kita di akhir saja sekalian ya. Terima kasih teman-teman. Saya serahkan ke Pak Yana. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Oke, izin share screen. Tampilan di layar apakah sudah muncul, Bapak, Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengawali terkait progres dari pembelajaran yang kita laksanakan di Coursera. Sam- Sebagai informasi, pada saat ini sudah ada 79 orang mahasiswa yang sudah melakukan progres dan sudah 375 jam mereka lampaui untuk mengakses konten-konten yang ada di Coursera. Uh, Secara detail itu ada 2.900 video yang sudah ditonton, ada 810 bacaan yang sudah dibaca, dan ada 1072 tugas-tugas yang sudah dinilai atau dilakukan penilaian. Kemudian terkait keahlian juga ada leadership, ada marketing, ada critical thinking, data analysis, dan entrepreneurship. Ini 5 tertinggi yang banyak diambil saat ini. Nah, tentu saja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ridwan, ada 2 program yang harus teman-teman mahasiswa ambil. Yang pertama adalah program wajib PPDKM, yaitu course literasi AI dan kewirausahaan. Dan kemudian program yang lainnya adalah program khusus dari fakultas atau prodi masing-masing terkait course yang akan dikonversikan ke mata kuliahnya. Nah, kemudian dari sejumlah mahasiswa yang dilaporkan oleh PIC ataupun PJ dari tiap fakultas, kampus daerah, dan perguruan tinggi mitra, kita sudah mengundang 404 mahasiswa ke dalam course ataupun ke dalam program. Namun dari total jumlah mahasiswa yang dikirimkan, memang ada beberapa yang typo sehingga kemungkinan besar si si undangannya itu tidak terkirim ke emailnya ataupun ada email yang invalid. Nah, nanti mohon ini di cross check kembali oleh teman-teman PIC dan PJ di tiap fakultas, kampus daerah, dan perguruan tinggi mitra, apakah semua mahasiswanya yang diajukan itu sudah muncul ataupun sudah di-invite ataupun sudah bergabung ke dalam programnya. Nah, kalau sudah semua berarti aman. Nah, kalau misalkan yang belum, nanti mohon konfirmasi agar kita invite ulang. Karena saya mendapati ada beberapa alamat email yang pengetikannya typo dan yang bisa saya perbaiki ya perbaiki, saya undang kembali.
tetapi ada alamat email yang tidak valid, sehingga emailnya tidak sampai ke mahasiswa yang bersangkutan. Nah, nanti mohon ini dari PIC dari tiap fakultas, kampus daerah, dan perguruan tinggi mitra untuk melaporkan mahasiswa mana saja yang belum eh, nyampe undangan dari Coursera-nya. Nah, baik, ini sebagai gambaran, kita di admin pusat sudah membuat beberapa program. Yang pertama ada course wajib PPDKM, kemudian ada course khusus untuk tiap fakultas. Kemudian di sini juga ada eh, informasi berapa yang sudah diundang, berapa yang sudah bergabung, dan berapa yang sudah terdaftar di course yang terdapat dalam program tersebut. Dan ini juga nanti untuk PIC atau PJ di fakultas, kampus mitra ini dapat dimonitor informasi seperti ini. Berapa saja yang diundang, berapa banyak mahasiswa yang sudah bergabung, dan berapa banyak mahasiswa yang sudah terdaftar. Nah, ini PDK, EPMIPA, EPOK, EPSD, EPTI, dan IP. Berikutnya ada kampus daerah di Serang, Sumedang, Tasik. Nah, ini sebagai informasi ini untuk teman-teman yang PIC dan penanggung jawab di fakultas, kampus daerah, dan kampus mitra. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan nanti teman-teman mahasiswa yang belum mendapatkan eh,